Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Pagi ini hari Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020. Sebelumnya Pak Guru menyapa salam sehat selalu. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, hari ini kita akan belajar bersama anak-anakku mata pelajaran matematika dengan materi pembelajaran kita yaitu tentang pengukuran panjang. Nah, anak-anakku pada kelas sebelumnya yaitu pada kelas 4 itu kita sudah belajar bersama yang mana kita akan mengenal satuan-satuan panjang. Pak Guru ingatkan bahwa satuan panjang itu terdiri atas 7 macam. Yang pertama yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk memudahkan anak-anakku, nanti Pak Guru buatkan dalam bentuk tangga, dalam bentuk satuan pengukuran panjang. Perhatikan baik. Pak Guru bikin dalam sebuah bentuk tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mulai dari yang pertama, kilometer. Turun ke bawah, hektometer. Terus dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi harap anak-anakku bisa mengetahui, mengenal secara benar urutan yang tepat dari kilometer sampai milimeter. Jadi nanti ada persyaratan anak-anakku dalam kita belajar tentang pengukuran panjang ini dengan satuan masing-masing, ada berupa catatan khusus, yaitu bila tangga naik atau tingkatnya naik. Pak Guru kasih contoh anak panah. Kalau naik satu tangga atau naik satu tingkat, berarti kita bagi dengan 10. Ini dalam kurung dibagi. Sedangkan untuk satuan panjangnya, kalau dia turun, Pak Guru tulis di sini turun satu tingkat atau satu tangga, maka kita harus kali dengan 10. Dikali. Nah, anak-anakku yang Pak Guru kasih untuk konsep dasar pembelajaran itu yang harus anakku pegang, rekam, yaitu ada persyaratan. Nanti anakku bisa, nanti Pak Guru akan fotokan hasil. Nanti anakku tulis konsep dasar dalam pengukuran panjang, yaitu kita mengenal dari masing-masing satuan. Jadi Pak Guru sampaikan bahwa dari satuan ini ada 7. Dari masing-masing ini yang kita, seperti Pak Guru kasih catatan tadi, naik tangga berarti kita naik ke atas. Ini seumpama ini ada tangga. Kalau turun berarti kita turun dari tangga atas, turun ke bawah. Dan dari masing-masing ini ada persyaratan. Pak Guru kasih contoh pertama. Bila tangga pertamanya kilometer, berarti dia turun ke hektometer, berarti dia lewati satu tangga. Persyaratannya adalah turun berarti dia kali dengan 10.
Jadi ingat, rekam saja turun kali, naik bagi. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kilometer ke hektometer berarti dia turun. Berarti kali 10, nanti kita lihat nilainya berapa yang akan dikalikan dengan 10. Nah, contoh kalau Pak Guru kasih contoh, nanti di belakang baru kita lihat. Pak Guru kasih contoh 1 kilometer sama dengan berapa hektometer. Nah, jadi kalau soal yang seperti ini, anakku yang pertama adalah melihat dulu satuannya. Nah, satuannya adalah kilometer ke hektometer. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Anakku lihat. Kilometer disuruh kita menjauh ke hektometer. Berarti kita naik atau turun? Berarti dia turun ke bawah. Turun berarti persyaratannya adalah kali 10. Berarti kita lihat 1 kilometer sama dengan, berarti tetap, karena ini kali dengan 10, berarti angkanya adalah 1, berarti ini menjadi patokan. Berarti 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Jadi ini merupakan suatu patokan. Bila mana ada soal ulangan atau ujian atau pertanyaan dari siapapun untuk anak-anakku, contohnya bertanya 3 kilometer sama dengan berapa hektometer. Nah, berarti anakku lihat, berarti tangga itu naik atau turun. Nah, kilometer ke hektometer berarti dia turun, berarti dia kali 10, berarti baru kita lihat. Oh, dia tanya pertanyaannya 3 kilometer, berarti langsung 3 kali dengan 10, karena patokannya satu tangga turun itu adalah 10, berarti sama dengan 30 hektometer. Jadi cara kerjanya mudah. Jadi intinya adalah anakku memegang dasar, konsep dasar ini, naik bagi dengan 10, turun kali dengan 10. Pak Guru kasih contoh anakku untuk menjadi catatan untuk pegangan anakku. Pak Guru kasih contoh dengan satuan yang lain. Contoh yang kedua. 5 kilometer sama dengan berapa hektometer? Sama. Berarti anakku lihat. Jangan dulu terpancing dengan angka. Lihat dulu satuannya. Kilometer menuju harus hasilnya hektometer. Berarti anakku harus pertama itu adalah buat tangga. Jadi kilometer ke hektometer seperti tadi. Hanya beda angkanya saja. Berarti dia turun ke bawah. Berarti turun satu tangga atau tingkat, berarti dasarnya adalah kali dengan 10. Berarti langsung kita kerja, jawab 5 kilometer ini karena turunnya satu tangga, berarti kali 10 langsung 5 kali dengan 10 sama dengan 50. Sama contoh tadi, hanya beda angkanya saja. Pak Guru kasih contoh yang kedua. 2B. 3,75 hektometer sama dengan berapa meter? Nah, berarti anakku perhatikan dari hektometer ini menuju ke meter. Kita lihat. Hektometer menuju ke meter. Berarti dia turun. Berapa tingkat? Kita hitung. 1, 2. Berarti 2 tangga. Persyaratannya anakku yaitu 10 kali 10. Jadi kita lihat anakku. Jadi kita lihat 3,75 kali dengan 100. Karena 2 tingkat. Berarti sama dengan perkaliannya seperti biasa. Jadi kalau kita kerja perkalian bisa kita cakar 3,75 kali dengan 100. Nah ini kan sama dengan 7,375 per 100.
Jadi dikali 0, 0, 0, maaf, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 7, 3. 0, 0, 5, 7, 3. Belakang komanya 12, 12. Berarti 375. Jadi kita mendapatkan 3,75 hektometer, bawah diameter sama dengan 375 meter. Itu contoh yang kedua. Pak Guru kasih contoh lagi dari satuan yang lain. Dari yang C. Dari kilometer menuju sentimeter. Contoh angkanya 4,6 meter sama dengan 4,6 kilometer sama dengan berapa sentimeter. Nah, tetap anakku kita perhatikan satuannya. Dari kilometer menuju ke sentimeter. Berarti kita lihat lagi. Kilometer menuju sentimeter. Berarti dia lewati berapa tingkat? Dia tetap turun. Berarti 1 ke hektometer, 2 ke dam, 3 ke meter, 4 ke desimeter, 5 ke sentimeter. Berarti 5 anakku, kita sudah tahu bahwa ini 5 tingkat. Dia turunnya 5 tingkat. Sebelumnya Pak Guru akan sampaikan anakku. Nanti anakku bisa buat dalam bentuk tabel yang ada. Nanti anakku buat tabel seperti ini. Ini naik, ini turun. Baru kita bisa kerjakan. Yang pertama naik 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, 6 tingkat. Yang sebelah juga sama. Jadi kita lihat, naik tadi berdasarkan konsep dasar yang pertama itu kalau dia naik berarti bagi dengan 10. Berarti kita tulis saja begini, naku. Jadi naik 1 bagi 10. Naik 2 bagi berarti 10 kali 10 berarti 100. Berarti bagi 100. Naik 3 berarti tambah 0 saja berarti kali 1000. Naik 4 berarti bagi dengan 10.000. Naik 5 berarti bagi dengan 100.000. Naik 6 berarti bagi dengan 1 juta. Jadi perhatikan baik anak-anakku, konsep dasarnya seperti itu. Sedangkan untuk turunnya berarti kali. Berarti boleh kita buat dalam tabel supaya mudah untuk kita ingat. Satu berarti dia kali, semuanya kali kalau dia turun. Sama. 1 turun 1 berarti dikalikan dengan 10. 2 100, 3 1000, 4 10.000, 5 100.000, 6 1 juta. Dikali dengan 1 juta. Nah, anak-anakku ini juga penting untuk anakku bisa menjadi konsep dasar dalam kita mengerjakan suatu bilangan dalam pengukuran panjang. Nah, kita lanjut. Jadi contoh C ini adalah 4,6 km, kita bawakan ke sentimeter. Berapa? Jadi kita lihat, tadi kita sudah menemukan dari kilometer ke sentimeter, berarti dia turun 5 tingkat. Kita buktikan ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 turun 5 tingkat berarti dikalikan dengan berapa? Kita lihat. Berarti kalikan dengan 100.000. Kita buktikan. Yaitu 4. Kita tulis di sini jawab
4,6 kali dengan 100.000. Cakar perkalian seperti biasa. Kita lihat, kita buktikan di sini. 100.000 kali dengan 4,6. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 0 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 per 1, 6. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Karena perkalian dengan 0 tetap hasilnya 0. 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 1, 4. Kita jumlah 0, 0, 0, 0, 0, 6, 4. Satu angka di belakang koma. Berarti tinggal hanya 460.000. Jadi hasil akhirnya yaitu dari 4,6 km kita bawakan ke sentimeter, yaitu sama dengan 460.000 sentimeter. Jadi anakku, dasarnya itu adalah kita harus menguasai, mengenal baik akan satuan dari masing-masing. Dari jaraknya berapa, konsep dasar Pak Guru sudah kasih ini, anakku harus bisa memperhatikannya dengan baik. Pak Guru kasih contoh yang kedua, itu di buku anak-anakku, yaitu di buku matematika halaman 34. Halaman 34. Nomor 1 bagian A. Nomor 31 halaman 34. Halaman 34 nomor 1 bagian A. Pertanyaannya adalah kita menghitung 15 km tambah dengan 25 hektometer. Berapa disuruh kita menghitung berapa dekameternya. Nah, tadi hanya satu bilangan, yaitu kita dari kilometer ke hektometer ataupun dari satuan yang lain. Sekarang ini ada dua penjumlahan, kita harus bawakan dia ke dekameter. Tetap anakku, perhatikan baik. Yang pertama adalah cara penyelesaiannya adalah kita selesaikan satu persatu. Kita lihat. Dari kilometer ini, karena harus hasilnya adalah dekameter, berarti kita lihat. Kilometer ke dekameter. Kita lihat. Kilometer ke dekameter. Berarti dia turun. Turunnya berapa tangga atau tingkat? Kita lihat. Kilometer ke dekameter. 1, 2. Berarti 2 tingkat. Berarti dasarnya di sini, anakku. Kembali lagi. 2. Turun 2 tingkat. Berarti kita lihat. Berarti kali dengan 100. Berarti kita langsung kerja. Jawab. 15 km karena dasar itu adalah ke dekameter. Berarti dia dasarnya adalah 1 sama dengan 10. 2 berarti sama dengan 100. Berarti langsung anakku kita kerja. 15 kali dengan 100. 15 kali dengan 100, kita langsung tulis dam atau dekameter. Sama dengan, langsung perkaliannya seperti biasa. Jadi, kita cakar 100 kali 15. Perkalian seperti biasa. 00, 005, 001, 001, 0051, berarti 1500. Jadi untuk di sini adalah 1500, kita tulis dekameter. Itu yang penjumlahan pertama. Sedangkan untuk penjumlahan yang kedua, yaitu dari hektometer ke dam. Baru kita hitung dengan jumlah. Jadi kita lihat lagi tangga
Dari hektometer ini kita menghasilkan harus dam. Hektometer ke dam, berarti dia turun. Berarti turun berapa kali? Berarti turun hanya satu kali. Berarti dasarnya di sini. Turun satu kali berarti apa? Kali dengan 10. Nah, kita lihat. Kita kerjakan untuk penyelesaian yang kedua. Berarti 25 kali dengan 10, karena satu tingkat berarti 10 dengan 10 dekameter sama dengan 25 kali dengan 10. Perkaliannya seperti biasa. 25 kali dengan 10, 00 15 12 tambah 0 turunkan 0 5 2 berarti 250. Berarti tetap hasilnya adalah 250. Kita sudah bawakan dia ke dam. Nah, dari hasil masing-masing ini kita sudah menguraikannya. Langsung kita menjumlahkan supaya dam tambah dam hasilnya sama dengan dam, atau dekameter tambah dekameter sama dengan dekameter. Langsung kita tulis hasilnya adalah 1000 sama dengan 1500 tambah dengan 250. Ini dam atau dekameter, di sini juga dekameter. Berarti penjumlahannya seperti biasa. 1500 tambah 250. Turunkan 0, 0 tambah 5, 5 tambah 27, turunkan 1. Berarti 1750 dekameter. Jadi anakku, cara kerja kita untuk menghitung satuan panjang untuk pengukuran panjang dari masing-masing satuan, kita harus pertama adalah memilahkan masing-masingnya dulu, baru kita jumlahkan. Itu contoh di nomor 1 bagian A. Pak Guru kasih contoh lagi di bagian B. 1B. Soalnya adalah 1,75 kilometer dikurangi dengan 20 dekameter. Baru kita menghitung, ditanya berapa hasil meter. Nah, sama kita kerjanya, tapi ingat ini dikurangi. Pertama adalah dari kilometer ke meter. 1,75 kilometer kita harus bawakan dia ke meter. Nah, kita lihat lagi tangga. Karena itu menjadi patokan dasar, jadi harus kita lihat kilometer ke meter. Jadi kita lihat kilometer menuju ke meter. Berarti kita turun berapa tingkat? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, kita sudah tahu bahwa itu turun 3 tingkat. 3 tingkat berarti turunnya, berarti kita harus kalikan dengan berapa? 3 tingkat. Berarti kali dengan 1000. Nah, langsung kita tulis untuk sementara. Untuk kilometer, jawab 1,75 kali dengan 3 tingkat turun berarti kali dengan 1000. Nah, perkaliannya seperti biasa supaya kita dapatkan meter. Karena dari kilometer ke meter adalah turun 3 tingkat, maka kita kalikan dengan 1000. Perkalian seperti biasa. 1,75 kali dengan 1000. Kita lihat, hitung jumlahnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. Supaya lebih cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sini ada 7. Nah, Pak Guru pindahkan ke sini. 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7 untuk sementara. Lalu satunya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Kita jumlahkan 0, 0, 0, 5, 7, 1. Kita hitung berapa angka di belakang koma.
1212. Berarti tinggal hanya 1750. Kita tulis di sini 1,75 kali dengan 1000 meter sama dengan 1750 meter untuk sementaranya. Sedangkan untuk dari dekameter ke meter, kita lihat. Yang kedua adalah 20 dekameter, 20 dekameter. Kita harus bawakan, berarti kali dengan berapa, bawakan dia ke meter. Nah, berarti kembali lagi kita lihat tangga. Dekameter ke meter. Dekameter ke meter, kita lihat. Dan kita lihat baik. Dekameter ke meter. Dekameter ke meter. Berarti satu turunnya satu tangga. Berarti tetap kita kali dengan 10. 10 meter. Berarti sama dengan 200 kali dengan 10. 20 kali dengan 10. Perkalian biasa. 0, 0, 0, 2. Berarti 200. Di sini sama dengan 200 meter. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan hasil dari masing-masing satuan, yang pertama adalah dari kilometer menuju ke meter, dan yang kedua adalah dari dekameter ke meter, kita dengan simbol melakukan pengurangan. Langsung kita kerja, kita tuliskan langsung hasil dari kilometer ke meter, masing-masingnya adalah 1750 meter dikurangi dengan 200 meter. Pengurangannya seperti biasa, 1750, di sini 200. Seperti biasa, 0 kurang 0, 0, 5, 7 kurang 2 sama dengan 5, turunkan 1. Berarti kita mendapatkan hasilnya adalah sama dengan 1550 meter. Karena meter kurang meter sama dengan tetap meter. Jadi anakku, ada 2 contoh yang terdapat dalam buku anakku halaman 34, nomor 1 bagian A dan B. Pak Guru kasih contoh masih tetap di halaman 34, yaitu Pak Guru ambil di nomor 2A dalam bentuk soal cerita. Ya, Pak Guru tulis di sini. Nomor 2, bagian A. 2A. Soalnya adalah jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 3 meter. 3 meter. 3M, bukan 3 miliar. 3M. Ditanya, kita harus bawakan dia berapa desimeter jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis. Berarti 3 meter kita harus bawakan dia sama dengan berapa dekameter. Nah, berulang kali Pak Guru kasih tahu bahwa pertama adalah kita lihat nama atau satuannya, yaitu dari meter ke dekameter. Meter ke dekameter. Nah, kita lihat pertamanya di situ. Meter ke dekameter berarti dia turun. Turun berarti berapa kali atau berapa tangga atau tingkat? Berarti 1. Berarti langsung. Karena 1 kali berarti dalam tabel itu turun berarti dia kali. Berarti kali dengan 10.
Kita lihat. Berarti langsung 3 kali dengan 10 sama dengan 30. Ini desimeter sama dengan 30 desimeter. Nah, anak-anakku, yang Pak Guru kasih gambaran pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pengukuran waktu. Pengukuran panjang yang kita kenal ada 7 macam satuan. Yang pertama adalah dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Semoga dengan konsep dasar yang ada, anak-anakku bisa memahami, rekam, mengenalnya, agar bisa dapat mengerjakan soal dengan baik. Dan Pak Guru harap penjelasan pembahasan materi pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ulangi lagi untuk pengukuran panjang. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku. Dan sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, pelajaran matematika, Pak Guru akan memberikan penugasan yaitu berupa pekerjaan yang terdapat dalam buku anak-anakku halaman 34. Nomor 1, bagian C, D, E, F, dan I. Itu mudah. Dan nomor 2-nya adalah anakku kerjakan di huruf C, D, E. Jadi harap anak-anakku memperhatikan baik akan penjelasan tadi dari Pak Guru. Anakku yang pertama adalah jangan dulu berpatokan dengan angka. Anakku harus membedakan dulu dari satuan ukur panjang itu. Masing-masingnya dari mana ke mana. Jadi pakai bahasa sederhana, dari mana ke mana. Seperti macam dari kilometer ke hektometer. Berarti anakku buka lagi. Lihat di konsep dasarnya. Jadi anakku harus rekam baik. Jadi kalau di rumah anakku, kalau ada mungkin punya rumah tingkat, berarti latih. Turun tangga, naik tangga. Sambil menyebutkan pengukuran panjang dari satuan waktu panjang. Jadi akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu, salam untuk kedua orang tua. Terima kasih. Tuhan berkati kita.